Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang telah ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita telah sampai kepada faslun fasal fil awqat, di dalam waktu-waktu al-mukhtarati yang dipilih lil qiraah untuk membaca Al-Quran. Waktu-waktu yang dipilih untuk membaca Al-Quran. Beliau mengatakan, i'lam, ketahuilah, anna afdalal qiraah, bahasanya paling utamanya membaca Al-Quran itu maka nafis sholah, bacaan yang ada di dalam sholat. Wa madhabu syafi'i, adapun madhab syafi'i, wa ghairihi, dan selain madhab syafi'i, berpendapat anna tatwil al-qiyam, bahasanya memperpanjang berdiri fi shalah, di dalam sholat dengan membaca Al-Quran, itu afdalu, lebih utama, min tatwil sujud, daripada memperpanjang sujud. Jadi menurut madhab syafi'i dan selainnya, bahasanya memperpanjang berdiri dengan membaca ayat-ayat Al-Quran itu lebih utama daripada memperpanjang sujud. Wa amal qira'atu fi ghairi shalah, adapun bacaan Al-Quran di luar salat, fa afdaluha, paling utamanya adalah qira'atul laili, bacaan pada malam hari. Wa nisful akhiru minal laili afdalu minal awal, dan adapun separuh akhir dari malam hari itu lebih utama dari separuh awal. Wal qira'atu bainal maghrib wal isya'i mahbubatun, dan adapun bacaan Al-Quran antara maghrib dan isya' itu mahbubatun, itu disukai. Amal qira'atu fin nahar, adapun bacaan Al-Quran di siang hari, fa afdaluha, paling utamanya adalah ba'da sholati subhi, setelah sholat subuh. Itu yang paling utama pada siang hari. Wala karohata, dan tidak ada kemakruhan fil qiraati, di dalam membaca Al-Quran, fi waqtin, pada satu waktu, minal awqat, daripada beberapa waktu, limaknan fihi, karena makna tertentu, fihi, pada waktu tersebut. Tidak ada kemakruhan sama sekali. Wa amma ma rawahu Ibnu Abi Dawud an Mu'an bin Rifa'ah, adapun apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dari Mu'an bin Rifa'ah, an masyayikhihi, daripada para gurunya, annahum, bahasanya mereka, karihu, para masyayikhnya tadi tidak menyukai al-qira'ata, bacaan Al-Quran, ba'dal asri, setelah asar. Wa qalu, mereka mengatakan, huwa, adapun setelah asar itu adalah dirasatul yahud, itu adalah pelajarannya orang-orang Yahudi. Mereka tidak menyukai bahasanya membaca Al-Quran itu berbarengan dengan dirasahnya orang-orang Yahudi. Nah, pendapatnya masyayikh-masyayikhnya tadi, kata Imam Nawawi, fa ghairu maqbulin, pendapatnya tadi tidak diterima, wala aslalahu, dan tidak ada asalnya sama sekali. Alhasil tidak ada kemakruhan sama sekali. Wa yukhtaru, dan yang dipilih, minal ayam, daripada hari-hari, adalah yaumul jumu'ah, hari Jumat, wal itsnan, kemudian hari Senin, wal khamis, dan hari Kamis, wa yaumu Arafah, dan hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Wa minal a'syar, dan daripada 10 hari adalah al-ashrul akhir min Ramadan, 10
akhir daripada bulan Ramadan. Itu yang paling utama. Wal asyrul awal dan 10 awal min Dzulhijjah daripada bulan Dzulhijjah. Wa minasyuhur dan daripada bulan-bulan yang paling utama dibuat membaca Al-Qur'an adalah Ramadan, bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an, yaitu pada bulan Ramadan. Itulah waktu-waktu yang dipilih untuk membaca Al-Quran. Kemudian faslun, fasal fil qari'i, di dalam orang yang membaca Al-Quran. Madza yaf'alu, apa yang harus dia lakukan, idza, apabila, urtija, apabila dia terhenti, alaihi, atas bacaannya. Idza urtija alal qari', apabila terhenti alal qari', atas orang yang membaca Al-Quran, falam yadri, kemudian dia tidak tahu, ma ba'dal maudi, yaitu ayat setelah tempat, alladzi, yang intaha, dia selesai, ilaihi, kepada ayat tadi. Misalnya seorang sedang membaca Al-Quran, kemudian karena ada satu kejadian yang dia lihat, dia berhenti. Kemudian setelah itu dia lupa apa ayat yang harus dia baca sesudahnya. Fasa'ala anhu ghairahu, maka hendaknya dia bertanya anhu, tentang ayat yang dia lupa, ghairahu, kepada orang lain. Nah, cara bertanyanya adalah fayambaghi, hendaknya, ayat ta'addaba, dia beradab, bima ja'a, dengan apa yang telah datang, an Abdullah bin Mas'ud, daripada Abdullah bin Mas'ud, wa Ibrahim an-Nukhai, dan daripada Ibrahim an-Nukhai, wa Bashir bin Abi Mas'ud radhiyallahu anhum, annahum, bahasanya mereka, qalu, berkata, idza sa'ala ahadukum akhahu, apabila salah seorang di antara kalian itu bertanya kepada saudaranya an ayatin, tentang ayat tertentu, fal yaqra, hendaknya dia membaca ma qablaha, ayat sebelumnya. Tsumma yaskut, kemudian setelah itu dia diam. Wala yaqul, jangan dia berkata kaifa kadza wa kadza, bagaimana ayat ini dan itu, jangan. Fa innahu, karena sesungguhnya hal itu, yulabbisu alaihi, membuat rancu, membuat bingung, alaihi, saudaranya. Jadi kalau ingin bertanya, adabnya adalah seorang yang membaca Al-Quran tadi, hendaknya dia membaca ayat sebelumnya, kemudian dia diam. Nah, bagi temannya yang hafal, maka dia akan meneruskan bacaannya. Nah, ini adalah adab yang diajarkan oleh para salaf. Kemudian faslun, fasal fi sighatil istidlal bil ayatil qur'aniyah, yaitu di dalam bentuk istidlal, berdalil dengan ayat-ayat Al-Quran. Idza arada ayastadilla bi ayatin, apabila seorang ingin beristidlal, berdalil, bi ayatin, dengan ayat Al-Quran, falahu, maka boleh baginya, ayakula, dia berkata, qala Allah Ta'ala kadza, Allah SWT berfirman kadza, seperti ini, menggunakan fi'il madhi, qala Allah Ta'ala. Walahu, dan boleh, ayakula, dia berkata, Allah Ta'ala yakul kadza, Allah SWT berfirman kadza, seperti ini, menggunakan yakul, fi'il mudhari'. Boleh menggunakan fi'il madhi, boleh menggunakan fi'il mudhari'. Wala karahata fi syai', dan tidak ada kemakruhan sama sekali, min hadza, daripada permasalahan ini. Artinya tidak ada kemakruhan sama sekali. Boleh menggunakan fi'il madhi, boleh menggunakan fi'il
mudhari'. Hadza ini huwa sahih, ini adalah pendapat yang sahih, al-mukhtaru yang dipilih, alladzi alaihi yang atas pendapat ini amalus salafi wal khalaf, yaitu para salaf dan khalaf mengamalkan pendapat ini. Warwa Ibnu Abi Dawud, dan Ibnu Abi Dawud telah meriwayatkan an Mutarrif, daripada Mutarrif bin Abdillah bin Syakhir at-Tabi'i al-Masyhur, seorang tabi'in yang masyhur. Qala, Mutarrif berkata, la taqulu innallaha ta'ala yaqul, jangan kalian mengatakan Allah SWT berfirman. Yaqul menggunakan fi'il mudhari', jangan. Walakin, akan tapi, qulu, katakanlah innallaha ta'ala qala. Innallaha ta'ala qala, menggunakan fi'il madhi. Ini kata Mutarrif. Hadza, ini adalah alladzi angkarahu Mutarrif rahimahullah ta'ala khilafu ma ja'a bihil Qur'an wa sunnah. Ini yang diingkari oleh Mutarrif, ini menyelisihi apa yang datang di dalam Al-Qur'an dan hadis. Wa fa'alathu sahabah, dan telah mengamalkan hal itu para sahabat, wa man ba'dahum, dan orang setelah sahabat, radhiyallahu anhum. Faqad qala Allah Ta'ala, sungguh Allah SWT telah berfirman, wallahu yaqulul haq, Allah berfirman kepada yang benar. Nah, di sini firman Allah menggunakan fi'il mudhari', yaqulu. Nah, artinya menggunakan fi'il mudhari' itu boleh, tidak sebagaimana yang dikatakan oleh Mutarrif. Wa fi sahihi Muslimin, dan di dalam Sahih Muslim, an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, Allah SWT berfirman menggunakan fi'il mudhari', yaqulullahu azza wa jalla, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, siapa yang datang membawa satu kebaikan maka baginya 10 kali lipat. Wa fi sahih Bukhari, dan di dalam sahih Bukhari, fi tafsiri qouli ta'ala, di dalam tafsir firman Allah SWT, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Qala Abu Talhah berkata, ya Rasulullah, innallaha ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah SWT yaqul, Allah SWT berfirman. Yaqulu di sini menggunakan fi'il mudhari'. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sekali-kali kalian tidak akan sampai kepada kebaktian yang sempurna sehingga kalian menginfakkan dari apa yang kalian cintai. Fahadha, ini adalah kalamu Abi Talhah, kalamnya, ucapannya Abi Talhah bihadratin Nabi, di hadapan Nabi SAW menggunakan fi'il mudhari'. Akan tapi Nabi tidak mengingkari, artinya boleh. Wa fi sahih, dan di dalam kitab Sahih Bukhari, an Masruqin, daripada Masruq rahimahullahu ta'ala, qala, beliau berkata, qultu li Aisyah radhiyallahu anha, aku berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, alam yakulillah, bukankah Allah SWT berfirman, wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin, sungguh Muhammad telah melihat Jibril di ufuk yang jelas. Masruq ini menyangka Nabi melihat Allah, padahal yang dilihat adalah Jibril. Faqalat, maka Aisyah menjawab berkata, awalam tasma annallaha ta'ala yaqul, apakah engkau tidak mendengar bahasanya Allah SWT berfirman, yaqul menggunakan fi'il mudhari', la tudrikuhul absar wa huwa yudrikuhul absar, pandangan-pandangan tidak bisa menggapai Allah, Allah lah yang menggapai pandangan-pandangan.
Awalam tasma annallaha ta'ala yaqul, apakah engkau tidak mendengar bahasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman menggunakan fi'il mudhari' juga. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullah illa wahyan aw min wara'i hijab. Tidak ada bagi seorang pun yang bisa bercakap-cakap dengan Allah kecuali melalui wahyu atau melalui balik hijab. Tsumma qalat, kemudian Aisyah berkata fi hadzal hadis, di dalam hadis ini, Allah Ta'ala yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, balligh ma unzila ilaika mir rabb, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu min rabbika, dari Tuhanmu. Tsumma qalat, kemudian Aisyah berkata, wallahu ta'ala yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman menggunakan fi'il mudhari' juga. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui seorang pun baik di langit maupun di bumi tentang perkara yang gaib illallah, kecuali Allah. Wa nadhiru hadza, dan contoh-contoh semacam ini, hal-hal yang sama dengan ini, fi kalamis salaf, di dalam perkataan ulama salaf, wal khalaf, dan khalaf, itu aktsaru, itu lebih banyak, min antuh soro, daripada dihitung. Wallahu ta'ala a'lam.